Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Muhammad Rizal dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang klarifikasi ujaran kebencian menggunakan algoritma naive Bayes di Twitter. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu Twitter, yang kedua ada hate space, yang ketiga ada bahasa kasar, yang keempat sentimen analisis, yang kelima adalah naive Bayes, yang keenam adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi lagi menjadi tiga tahap, yaitu pengumpulan data tweet, hate space, and abusive. Yang kedua ialah studi literatur, dan yang ketiga adalah analisis perancangan. Yang pertama ialah Twitter. Twitter Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial atau media sosial dan juga microblog yang memungkinkan penggunanya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Sebelumnya, pesan di Twitter hanya sampai 140 karakter, tetapi pada tanggal 7 November 2017 ditambah menjadi 280 karakter. Twitter ini atau aplikasi Twitter ini sendiri didirikan pada tanggal 21 Maret 2006 oleh seorang yang bernama Jack Dorsey, Noah Glass, Biston, dan Evan Williams. Keempat orang ini menciptakan aplikasi yang bernama Twitter. Sosial media Twitter sendiri dirilis ke publik pada 15 Juli tahun 2006. Maskarnya berada di San Francisco, California, Amerika Serikat. Yang kedua ialah hate space. Hate space ialah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Bisa saya kasih contoh tentang yang baru-baru ini, berita tentang sebuah penghinaan terhadap Pulau Kalimantan, di mana ada sebuah oknum, seorang oknum, dia menyatakan bahwa Pulau Kalimantan itu adalah tempat pembuangan anak jin, tempatnya kuntilanak dan gundurwo. Nah, di situ berita tersebut yang sampai ke media sosial untuk pertama kalinya yaitu Twitter, dan hashtagnya itu akan tersalurkan ke beberapa individu atau kelompok yang menggunakan aplikasi Twitter tersebut, di mana dengan cara mereka nge-tweet nge-tweet sebuah eh, kalimat atau media sosial yang ada di Twitter itu, lalu secara bergantian akan mengalir selanjutnya. Yang ketiga ialah bahasa kasar. Bahasa kasar ialah ekspresi yang berisi kata-kata atau frasa kasar, kotor, baik lisan maupun tulisan. Dan pernyataan ini dituaikan oleh Tuarov dan Mitrafon pada tahun 2017. Menurut mereka berdua, penyebab digunakannya kata-kata kasar yang tidak terkontrol di media sosial adalah karena tidak adanya alat yang efektif untuk menyaring bahasa kasar di media sosial, kurangnya empati di antara warga negara, dan kurangnya bimbingan terhadap orang tua. Bisa saya beri contoh seperti sebuah kata-kata hujatan seperti mereka menyatakan bahwa kalimat untuk menghujat seseorang itu dengan menggunakan kalimat yang kasar seperti bahasa hewan, menghujat atau mencaci maki, maupun dari bentuk ras, agama, warga negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah sentimen analisis. Adalah suatu riset komputasional dari emosi yang diungkapkan atau diekspresikan tulisan tekstual atau opini sentimen. Sentimen analisis sendiri merupakan suatu proses di mana data atau mengolah data atau juga mengekstrak data tekstual secara otomatis dengan tujuan mendapatkan informasi sentimen atau
intisari dari data yang terdapat di dalam sebuah kalimat opini. Selanjutnya ialah naive Bayes. Naive Bayes ini adalah sebuah algoritma yang terdapat dalam teknik data mining yang menerapkan teori naive Bayes dalam klarifikasi. Semua itu mendasarkan pada nilai suatu atribut dan kondisi saling bebas jika diberikannya suatu nilai output. Naive Bayes classifier yaitu ialah suatu metode pengklarifikasian berakar pada teori Bayes. Teori Bayes sendiri adalah pendekatan statistik fundamental dalam pattern recognition atau pengenalan pola, yang mana itu dicantumkan oleh Manulu, Sianturi, and Manulu lagi pada tahun 2017. Selanjutnya ia poin pengumpulan data. Yang pertama ialah pengumpulan data tweet headspace dan abusif. Di pengumpulan data ini, data Twitter berupa tweet yang memiliki kemungkinan termasuk ke dalam tweet headspace dan abusif. Tiga proses pengumpulan data tidak dilakukan dengan cara memilih atau memberi label pada data tweet secara manual. Contohnya saja, ada seseorang mencantumkan atau mengetweet sebuah kata-kata maupun itu positif atau negatif, dan itu pada saat dia mengirim ke publik itu tidak memiliki label label tertentu untuk menyebarluaskan informasi yang dia berikan ke data tweet tersebut. Selanjutnya ialah studi literatur. Studi literatur ini merupakan tahap untuk memperoleh semua informasi atau mencari referensi dari jurnal, buku, paper internasional, YouTube, referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya ialah analisis. Analisis ini merupakan tahapan untuk mempelajari dan melakukan evaluasi terhadap suatu permasalahan, serta bertujuan untuk mengetahui gambaran jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ialah perancangan. Dalam melakukan perancangan, peneliti menggunakan Jupyter Notebook sebagai tempat untuk mengimplementasikan kode Python. Tahap dalam merancang model pada penelitian ini terdiri ada 3. Yang pertama itu ialah pembersih data, proses data, dan data terbaru. Selanjutnya ini proses langkah-langkah mengerjakan algoritma naive Bayes pada Twitter. Tahapan pertama ialah langkah pertama kita untuk melakukan algoritma ini tersebut ialah mengimport array_data ke Google Colab dan melakukan pembersihan data. Bisa kita lihat seperti ini proses pengkodingan pada naive Bayes untuk Twitter. Selanjutnya, setelah berjalannya codingan dasarnya, kita akan melalui beberapa proses. Maka hasil dari tahap pertama ini akan menghasilkan clean data dalam bentuk CSV dan XLSX. Bisa dilihat di sini hashtag cetak data berbentuk CSV, dan juga yang kedua ialah hashtag cetak data Excel, di mana ini proses tahapan kedua untuk melakukan algoritma naive Bayes pada Twitter tersebut. Tahapan selanjutnya ialah tahapan ini akan melakukan proses data yang telah dibersihkan. Bisa kita lihat secara bersama seperti gambar yang tertera pada poin ini, di mana apabila tahapan itu berjalan, maka akan ada hashtag berhasil membersihkan data lanjut ke proses data. Dan yang kedua ialah load data yang sudah dibersihkan. Dan seperti ini hasil dari tahapan kedua hashtag tersebut. Selanjutnya, proses akhir dari tahap kedua ini akan menghasilkan data final dalam bentuk CVS dan XLSX, di mana hashtagnya yang pertama itu ialah mengimport Sastrawi package, yang mana di situ tertulis codingannya from sastrawi.steamer
steamer factory, import steamer factory. Dan hashtag yang kedua itu ialah create steamer. Create steamer factory sama dengan steamer factory, dan yang kedua steamer sama dengan factory.create_steamer. Begitu selanjutnya. Dan setelah itu berjalan, maka akan lanjut ke hashtag selanjutnya, yaitu apply steamer term to data frame, dan juga mengembalikan kata menjadi kata dasar. Tahapan ketiga ini ya akan menghasilkan akurasi pada algoritma naive Bayes, yang mana kita telah melakukan tahapan yang pertama pengodingan dasar, dan tahapan kedua ialah proses berjalannya suatu codingan tadi, dan yang tahapan ketiga ini ialah menemukan atau menghasilkan akurasi pada algoritma naive Bayes. Di sini terdapat sebuah evaluasi yang bisa kita lihat secara bersama ya, itu from sklearn.matrix import confusion underscore matrix, accuracy underscore score. Dan begitu selanjutnya codingan seperti di bawah ini. Apabila berhasil, maka terciptalah sebuah hasil codingan pada tahap ketiga ini seperti ini. Bisa kita lihat secara bersama gambar yang ada seperti admin usernya. Di sini tertulis tertera precision, recall, F1 strip score, dan support. Dan situ akurasi algoritma pada naive Bayes. Nah, kesimpulan dari naive Bayes ini dapat digunakan untuk menentukan deteksi kalimat atau kata yang mengandung unsur ujaran kebencian, yaitu hate speech. Misalkan dengan kita menggunakannya sebuah metode algoritma naive Bayes ini, maka ujaran kata-kata yang ada di Twitter yang seharusnya tidak terucapkan, baik itu dari bahasa kasar, pengujaran kebencian dalam artian tertujunya kepada ras, pada agama, masyarakat, dan orang tertentu gitu. Dan yang kedua ialah metode naive ini dapat menyaring inputan data yang berupa kata negatif dan kata positif dalam hal menentukan deteksi kata yang mengandung ujaran kebencian. Dan metode naive ini dibuat untuk membedakan di mana menurut saya pembedaannya itu ada kata negatif dan positif gitu. Jadi ketika ada seorang user Twitter mengujarkan atau apa tuh namanya mengetik sebuah kata yang berunsur negatif, maka di situ akan terdeteksi pada algoritma naive Bayes. Dan sebaliknya juga kata positif, apabila seorang mencantumkan kata positif dalam sebuah tweet dia dan di-retweet oleh banyak orang, maka di situ akan tercatat pula penginputan datanya atau terdeteksi pula bahwa ini kata positifnya tidak terlalu berbahaya atau dalam bentuk ujaran kebencian. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila itu ada kesalahan dalam ucapan atau secara saya menyampaikan, itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Muhammad Rizal dari kelompok 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.